Halo Sobat Konservasi Yari, ketemu lagi di seri Senarai Perjalanan Yari yang kali ini akan mengajak kalian sejenak berkunjung ke Desa Batu Lapis di Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di Senarai ini, kita akan mendengar cerita para tokoh-tokoh desa tentang asal-usul desa, kehidupan mereka terutama anak-anak dan ibu-ibunya, sampai tantangan hidup di desa yang masih dikelilingi hutan nih Sob. Yuk kita merapat sini. Karena dikatakan di Batu Lapis itu kan batu ini banyak bersusun-susun bah. Kan dari ulu kampung sampai ke hilir kampung kan belah batu melulu. Jadi dikatakan sabut orang tua tuh Batu Lapis. Nah, itulah sejarahnya Batu Lapis yang disebutkan Batu Lapis sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya itu kalau untuk Batu Lapis, dia awal punya kampung itu adalah Kampung Maya. Kampung Maya pindahlah ke Serinding. Kampung Serinding. Habis itu berkampung lagi di situ. Nggak aman juga. Pindah lagi. Pindahlah ke Ganung. Namanya Ganung, Sungai Kentawang sana. Pindah di Ganung sana. Kena sampar gak? Kena wabah gak? Habis meninggal. Habis meninggal, turun lagi, pindah lagi ke Pulau Laman Kentawang. Pulau Laman Kentawang itu tahap berapa tahun kita tidak tahu lah. Habis itu kena jajah, zaman penjajahan Jepang dulu tuh, pindah lagi ke kampung seberang tuh, seberang Batu Lapis tuh, kampung lama tuh. Itu penduduknya itu mau 3.000-an lebih. Panjang kampung pun mungkin ada sekitar 2 kiloan, 3 kiloan. Sampai di situ dibantai lagi penyakit lagi. Wabah penyakit, pindah lagi ke Randokahar. Nama itu Patih Randokahar. Itu. Habis itu sampai di Randokahar ada Taman Aman Bapancar Biar. Ada pindah ke Sekukun, ke Sira, adanya sampai berkampung di Muara Kemekar tuh, di Beginci itu, pindah ke situ. Jadi pokok itu pencar biaram, habis kena bantai wabah penyakit tuh. Ada juga yang tuh pindah ke kampung yang sekarang kita diami. Tapi lebih banyak pindah ke situ. Habis itu pindah ke seberang, ke kampung ini yang sekarang dihuni. Jadi oleh namanya tuh Ria Copit, Ria Copit sama Patikahar dikasih nama lah kampung tuh Batu Lapis tuh Kampung Batu Lapis dulu itu, karena batu untuk berlapis-lapis. Jadi itu sejarahnya tuh. Desa Batu Lapis ini bisa dicapai jalan darat. Kalau jalan air itu memang dari awal pun kita jalan air. Cuma jalan air itu kalau kita hitung dengan jalan darat ini, perbedaannya itu mungkin 80%. Kalau lewat air 1 juta itu kita tidak bisa pulang. Itu lewat sungai, itu lewat air. Kalau lewat darat ini, lewat motor, 1 tangki itu bisa PP dengan 4 liter saja. Berarti 4 liter dikalikan 10.000. Kalau di sini kali ke 15, berarti kan 60.000. Ketimbang itu 1 juta enggak, lewat sungai itu kan kita tidak bisa pulang. Itu.
masalah stunting. Ini yang paling kendala kami dari orang tuanya, masalah stunting ini. Jadi orang tuanya bilang biasa tuh gini, males katanya pergi ke posyandu, timbangan anak hanya 9 kilo setiap bulan, nggak ada perubahan. Nah, itu kan kami setiap bulan itu kan penilaian, oh anak ini nggak ada perubahan, itu gimana menu makan orang tuanya ngasih makan. Jadi kami kasih pemahaman pada orang tuanya. Kami tanya cara makan, ngasih pemberian makan ke orang tuanya ke anak apa-apa. Oh, rupanya anak itu cara pemberian itu salah oleh orang tuanya. Jadi itulah. Kami dari kader posyandu dengan tenaga medis, kami berkunjung ke rumahnya. Berkunjung ke rumahnya, kami lihat keadaan rumahnya, dah itu perekonomian orang tuanya. Karena kita juga di sini tidak semuanya kita ada yang bisa dia mencari ikan, ada yang tidak bisa mereka. Jadi itulah kendalanya di situ. Jadi anak tuh wajar dia stunting dari sayur-sayuran karena mereka di sini beladang. Kadang mereka ada nanam sayur, ada juga tidak ada nanam sayur. Karena mereka tuh tidak tahu sayur yang bergizi, yang pokoknya yang bagus lah untuk anak yang makan. Mereka hanya tahu hanya nanam timun, labu, hanya tahu dengan sayur-sayur yang lain. Kalau bayam, tomat, yang lain tuh tidak pernah. Mereka kangkung apa tidak pernah gitu. Cuma hanya sayur-sayur itu. Kalau yang macam timun, labu, terong asam itu kan nggak ada gizinya. Yang ada tuh kan bayam, kangkung. Kalau itu tomat, wortel kan nggak ada sini. Ya itu aja. Nah, ada itu kacang-kacangan. Itulah kendalanya karena gizi itu. Yang itu kan yang agak apa kata kita itu yang mudah, nggak susah lagi kita cari kemana-mana, hanya untuk ditanam aja gitu. Terus kalau saya separuhnya saya mantau, ada orang-orang tertentu aja yang makan itu. Ada juga yang tidak mau makan makanan yang kayak itu, terutama saya nggak mau. Saya hanya makan daging, ikan, itu aja. Kalau yang apa daging-daging yang dari satwa liar apa saya nggak mau. Mereka biasa dapat kucing hutan, landak, tenggiling, kelempiau, kerak, kelasi, dengan burung yang ada tanduk itu, ya itu juga. Cuma nggak semuanya, karena itu makanan-makanan yang pantang bagi ibu-ibu yang berdukun, yang pakai dukun. Itu kebanyakan tuh anak-anak muda yang sering-sering dapat itu. Karena sini mayoritasnya banyak berdukun, jadi suaminya tidak sembarangan bisa nembak binatang-binatang itu. Yang kalau tidak ada berdukun sih, ya konsumsi itu hari-harinya. Karena sini kan tidak ada lagi babi hutan, jadi mereka konsumsi itu aja. Cuma ya macam yang binatang-binatang dilindungi, sebagian mereka nggak berani. Yang sebagian sih masih pengkang, kata orang, itu masih ya konsumsi itu. Ya. Dia itu dimasak tuh dia biasa disalai. Ya, disalai ataupun dia dimasak kering tambah daun salam. Harapan saya juga sebagai kader, saya mohon juga dari tenaga medis tidak bosan-bosannya mengadakan penyuluhan. Dan itu juga masalah pernikahan usia muda, saya juga sangat perhatian juga. Usia muda mereka baru umur 12-13 juga mereka harus nikah, menghadapi hamil muda dengan resiko yang besar gitu. Jadi kami sebagai kader juga kasih pemahaman dengan minta bantuan dari tenaga medis yang lain. Karena kondisinya cuaca kurang mendukung, musim hujan, jadi terkadang bekerja pun susah. Kalaupun masuk hutan, paling cuman sebentar. Sebentar masuk ke hutan, keluar lagi.
Kalau untuk pekerjaan sementara ini karena musim panen sudah selesai, ya terkadang ke hutan, terkadang ya posisi di kampung seperti inilah. Kalau untuk berburu, ya paling jenis burung kecil saja yang sering didapat, tidak ada lain. Kalau untuk babi hutan sementara ini belum ada nampak sama sekali, karena posisinya terkena wabah, sampai babi yang di kampung juga terkena wabah juga. Sementara ini masih belum ada. Ada pun cuma beberapa orang yang punya babi itu, babi kampungnya. Untuk babi hutan sementara ini belum ada ditemukan. Ia berburu hanya sejenis tupai, sejenis kera, burung kecil itu saja. Selain itu ada juga di sungai, biasanya mancing, masang pukat, terus menjala, cari ikan, itu saja. Mendengar dari sejarah awal, memang kita tahu perkembangan sekarang ini, apatah lagi perkembangan ini kita sudah melalui bermacam media massa, jadi artinya dari dulu sampai sekarang memang jauh berbeda perubahan. Perubahan pertama dari segi adat istiadat. Untuk sejarah kampung atau kampung halaman ini, memang perubahan kampung halaman kita ini sangat lumayan. Artinya meningkat tajam dari segi pertumbuhan penduduk, ekonomi. Ya karena ini mungkin dipengaruhi, pertama kan sudah ada yang bersekolah, mendapat pendidikan, kemudian juga ada pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan luar yang masuk memberikan motivasi bahwa kita ini jangan terlena lagi. Artinya kita harus jangan seperti yang dulu. Bukan berarti meninggalkan ibarat tata cara yang dulu, tidak, tetapi kita rubah supaya ekonomi kita berubah, kemudian anak-anak kita sekolah, ya puji Tuhan sekarang ini anak-anak sekolah juga sudah bisa menikmati keluar. Kemudian kampung halaman ini dulunya mungkin nggak paling 200-300 kali ya jiwa penduduk kita, nggak sampai. Sekarang puji Tuhan udah dekat 1000.